Dulu, aku pikir semua akan abadi, tapi kini aku sadar manusia berubah dan perpisahan adalah bagian dari perjalanan. Hai, kenalin, aku adalah salah satu siswa di MTS Negeri 4 Bandung Barat. Dan sekarang aku duduk di kursi kelas 9, tepatnya di kelas 9H. Aku adalah salah satu dari 5 anak yang mendapatkan nilai A pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, aku akan membuat video animasi tentang pengalamanku yang berjudul Cinta Seorang Anak Tengah. Mencari siapa diriku sebagai anak tengah itu seperti mencari bintang di siang hari. Aku tahu aku ada, tapi sulit untuk bersinar. Kenalin, ini adalah orang yang selalu mendengarkan cerita-ceritaku, dari yang paling penting sampai ke yang tidak penting. Rumahnya selalu menjadi tujuan utamaku apabila aku merasa lelah dan merasa dunia tidak pernah berpihak kepadaku. Mungkin bisa dibilang aku adalah cucu kesayangan dia, karena hanya aku yang selalu menghabiskan waktu dengan dia, dan hanya aku yang selalu diberi uang jajan olehnya. Tetapi sayangnya, beliau menghabiskan napas terakhirnya pada pertengahan tahun 2019. Pada saat itu, aku sangat terpukul dan tidak percaya atas kejadian tersebut. Tidak ada hal yang bisa kulakukan pada saat itu selain menangis dan menangis. Tetapi pada akhirnya, walaupun berat, aku harus mengikhlaskan kepergian beliau, karena bagaimanapun juga hari itu adalah bagian dari takdir dan perjalanan hidup. Walaupun aku mengenalnya secara singkat, tetapi aku benar-benar sangat menyayanginya, karena dia selalu memihakku dan selalu menemaniku saat ayah dan ibu bekerja. Selain menjadi cucu kesayangan, aku juga pernah menjadi anak kesayangan. Dulu, di sela kesibukan mereka, kita selalu berusaha bermain bersama, meskipun hanya sebentar, tetapi sangat berarti. Aku sangat menyayangi kedua orang tuaku, tetapi terkadang aku sangat kesal kepada mereka, apalagi bila mereka membandingkanku. Ayahku adalah sosok yang pekerja keras. Ia selalu bekerja saat matahari terbit sampai matahari terbenam. Dan ini ibuku. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang tangguh. Dia adalah ibu yang kuat dan penuh kasih sayang. Pekerjaannya tidak kalah capeknya dengan pekerjaan ayah. Ia selalu membersihkan rumah yang tiada habisnya. Salah satu hal yang aku benci ialah dibandingkan oleh ibuku dan dimarahi oleh ayahku. Lalu, aku juga benci sebagai anak tengah yang harus mengerti kepada adik yang belum tumbuh
dan mengalah kepada kakak yang lebih butuh. Dan yang paling aku kesali apabila ibuku selalu membandingkanku dengan kakak perempuanku. Ya, aku memiliki kakak perempuan. Kita memiliki fisik yang hampir sama. Kakakku memiliki kemampuan yang tidak aku miliki. Bukan kemampuan terbang, apalagi teleportasi, melainkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Bila kakakku mendapatkan penghargaan, ibuku selalu bangga tak karuan, lalu membandingkannya denganku atau menyuruhku untuk mencontohinya. Padahal aku juga pernah mendapatkan penghargaan, tetapi ekspresi ibuku biasa saja. Terkadang hal itu membuatku tak nyaman, sampai-sampai aku merasa iri kepada kakakku. Terkadang aku juga kesal kepada ayahku, tepatnya pada saat ayahku marah-marah tanpa ingin mendengarkan penjelasanku. Ya, tidak lain dan tidak bukan, itu karena adikku yang selalu menangis. Walaupun begitu, ayahku tetaplah ayahku. Dia adalah pahlawan pertamaku, dan aku menyayanginya. Dulu aku pikir anak tengah itu lebih berat dari anak-anak lainnya. Tetapi tidak. Nyatanya semua anak pastinya memiliki beban sendiri yang mereka tanggung. Mungkin salah satu contohnya menjadi anak sulung yang menjadi harapan pertama keluarga dan harus bisa menjadi contoh untuk sang adik. Menjadi anak bungsu yang harus mencontoh sang kakak dan menjadi harapan terakhir bagi keluarga. Lalu seorang anak tengah yang harus menjadi penengah dan harus lebih sukses dari sang kakak. Jadi intinya semua anak memiliki bebannya sendiri yang mereka pikul. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita lebih sakit dari orang lain. Meskipun terkadang mereka membuatku kesal, tetapi aku menyayangi mereka semua dan aku bersyukur memiliki mereka. Apalagi aku memiliki orang tua hebat yang tak kenal lelah dan tak pernah menyerah. Dan ya, ini aku, sosok si anak tengah itu. Aku adalah anak yang ceria, dan aku lebih menyukai mendengarkan orang lain bercerita. Tetapi bukan berarti aku tidak suka bercerita. Sesekali aku bercerita kepada temanku, dan aku lebih sering bercerita kepada temanku yang bernama Najwa. Dia selalu mendengarkan ceritaku, selalu memihakku, dan tidak menghakimiku. Lalu aku bersyukur menemuinya. Aku juga bersyukur dikelilingi keluargaku yang menyayangiku. Dan aku ingin berterima kasih kepada mereka karena telah menjadi orang tuaku. Sebagai anak tengah tanpa sorotan khusus atau label tertentu, aku menemukan diriku yang sebenarnya, belajar bahwa validasi sejati datang dari dalam.
lalu menerima diriku apa adanya, dan akhirnya menemukan kedamaian di tengah keluarga yang ramai. Itulah yang paling penting. Itu saja cerita dariku. Apabila ada kekurangan, aku sangat meminta maaf. Dan terima kasih karena sudah menonton tugas videoku. Sampai jumpa lagi di lain waktu.